Ada banyak banget energi tak kasat mata yang mempengaruhi kita setiap saat. Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana cara kerja energi ini dan yang paling penting, gimana cara melindunginya berdasarkan ajaran dari Grandmaster Choa Kok Sui. Pernah nggak sih kalian masuk ke sebuah ruangan dan tanpa ada yang ngomong sepatah kata pun langsung kerasa gitu suasananya? Berat, tegang. Nah, ketegangan itu tuh nyata dan ternyata ada loh penjelasannya. Atau gini deh, pernah ngerasa tiba-tiba capek banget kayak energinya kesedot habis rapat atau ngobrol sama orang tertentu? Menurut ajaran yang kita bahas ini, perasaan itu bukan cuma imajinasi. Itu adalah pertukaran energi yang beneran terjadi. Oke, jadi gimana sih semua ini bekerja? Semuanya itu berawal dari konsep medan energi yang gak kelihatan, yang katanya mengelilingi kita semua. Konsep kuncinya itu adalah aura. Anggap aja aura ini kayak cetak biru energi kita. Dia nggak cuma ngelilingin badan, tapi juga meresap ke dalam tubuh fisik kita. Dan yang penting, kesehatan aura ini katanya sangat mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Eits, tapi ternyata aura ini nggak sesimpel itu. Dia berlapis-lapis. Ada yang namanya tubuh eterik buat vitalitas fisik, terus tubuh astral sebagai wadah emosi kita, dan tubuh mental yang jadi rumah buat pikiran kita. Masing-masing lapisan ini punya perannya sendiri dalam medan energi kita. Biar gampang ngebayangin gimana kita berinteraksi secara energi, coba deh, bayangkan diri kita ini kayak sebuah menara pemancar. Nah, pertanyaannya, apa yang kita siarkan? Setiap pikiran dan perasaan kita, mau itu marah, bahagia, atau cemas, itu semua memancarkan sinyal. Inilah yang disebut medan radiasi psikis. Ini juga yang ngejelasin kenapa kalau ada satu orang yang happy, suasananya bisa ikut ceria. Sebaliknya, kalau ada satu orang yang marah, suasana bisa jadi nggak enak. Kita ini saling nangkep siaran satu sama lain. Nah, terus gimana kalau siaran yang kita terima atau pancarkan itu negatif? Disinilah kita mulai masuk ke inti pembahasan soal pertahanan diri psikis, gimana caranya melindungi diri dari serangan energi negatif. Ajaran ini menyebutnya serangan psikis. Ini terjadi saat kita terpengaruh sama energi negatif. Dan poin kuncinya di sini adalah ini tuh nggak selalu disengaja atau niat jahat. Sering banget orang yang ngirim itu bahkan nggak sadar kalau mereka lagi memproyeksikan energi negatif. Sumbernya bisa dari mana aja. Misalnya dari pertengkaran hebat, suasana tegang di rumah atau di kantor, atau bahkan dari pikiran negatif kita sendiri. Semua ini menciptakan apa yang disebut polusi psikis di sekitar kita. Energi negatif ini tuh nggak cuma lewat gitu aja. Dia bisa nempel dan menyumbat cakra alias pusat-pusat energi vital di tubuh kita. Nah, sumbatan inilah yang katanya bisa menyebabkan masalah emosional dan bahkan masalah fisik. Oke, kita udah paham ya masalahnya. Tapi tenang, kabar baiknya adalah kita ini nggak berdaya. Ada kok toolkit atau perangkat praktis yang bisa kita pakai buat melindungi diri. Yuk, kita lihat. Kalian pasti pernah lihat orang atau bahkan kalian sendiri ngelakuin ini pas lagi ngerasa nggak nyaman. Ternyata ini bukan sekedar bahasa tubuh biasa loh. Ini adalah cara naluriah tubuh kita buat melindungi medan energinya. Jadi, gini penjelasannya. Gerakan fisik sederhana kayak menyilangkan lengan dan kaki itu ternyata bikin aura kita jadi lebih padat. Ini ibaratnya kita lagi bikin perisai energi yang lebih kuat, jadi lebih susah ditembus sama energi negatif dari luar. Sekarang kita coba metode yang lebih aktif. Ini mengutip sebuah ajaran spiritual kuno, di mana solusinya justru adalah memberkati. Ini bukan soal pasrah atau menyerah ya, tapi ini soal mengubah energi. Begini cara kerjanya. Pertama, kita fokuskan energi ke cakra jantung dan cakra mahkota kita. Lalu, kita proyeksikan berkat cinta dan kedamaian ke orang itu. Menurut ajaran ini, kita bukan cuma nangkis serangan, tapi kita secara aktif mengubah energi negatif itu jadi positif. Karena kebencian itu nggak bisa bertahan ngelawan cinta kasih yang tulus. Nah, selain bertahan, kita juga bisa jadi lebih proaktif. Yuk, kita lihat gimana caranya membangun pertahanan energi yang lebih kuat untuk jangka panjang. Ada beberapa cara nih buat nge-gym aura kita. Olahraga teratur tuh penting buat jaga energi tetap kuat. Terus ada meditasi spesifik seperti meditasi jantung kembar yang katanya bisa memperluas aura. Ada juga teknik lain kayak grounding atau membumi untuk membuang energi negatif. Untuk perlindungan sehari-hari, kita bisa menciptakan yang namanya perisai aurik. Gampangnya, ini adalah tindakan sadar kita memvisualisasikan sebuah perisai cahaya pelindung di sekeliling kita sebelum mulai beraktivitas. Tapi, ada satu aturan super penting yang gak boleh dilanggar. Perisai ini wajib bisa ditembus dari dalam.
Kenapa? Soalnya kalau enggak, semua emosi negatif kita, stres, marah, frustrasi, justru bakal terperangkap di dalam. Kita malah bisa meracuni diri sendiri. Ini penting banget buat diingat. Nah, terakhir, semua ajaran ini itu dibingkai dalam sebuah konteks etika yang lebih luas, yaitu hukum universal sebab dan akibat alias hukum karma. Hukum karma di sini digambarkan seperti persamaan kosmik. Sederhananya banget, apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Kerugian yang kita sebabkan ke orang lain, entah itu finansial, emosional, atau fisik, dikatakan akan kembali lagi ke si pengirim dalam bentuk yang serupa. Dan ternyata poin krusialnya itu ada di niat. Kalau kita nggak sengaja ngirim energi negatif karena lagi emosi sesaat, dampaknya minimal. Tapi kalau penyalahgunaan kekuatan ini dilakukan dengan sengaja dan berulang kali, nah menurut ajaran ini, akibat karmanya bakal berat banget. Jadi jalan yang lebih bijak, ya dengan mempraktikkan cinta kasih dan tidak melukai. Dan ini semua membawa kita kembali ke awal. Kalau kita semua ini adalah menara pemancar, maka pertanyaan terpentingnya bukan cuma gimana cara melindungi diri, tapi juga apa yang sedang kita siarkan. Tanggung jawab itu ada di kita masing-masing. Jadi, coba renungkan sejenak, energi apa yang Anda pancarkan ke dunia hari ini.